Film dimulai dan memperlihatkan seorang wanita yang berusaha kabur dari kejaran pelaku pemerkosaan. Walaupun pakaiannya telah dilucuti, wanita tersebut tetap berlari sekuat tenaga di tengah dinginnya cuaca yang bisa mencapai minus 10 derajat Celcius. Namun pada akhirnya ketika sampai di semacam jalan layang, ia pun menyerah dan mencoba kabur dengan cara melompat dari ketinggian. Tapi yang terjadi malah... Dari sini, film akan berfokus pada seorang duda bernama Walter. Pagi itu, sebelum berangkat ke sekolah, putrinya yang bernama Faye kedapatan saling bertukar pesan dengan pria asing dari internet. Berbeda dengan mantan istrinya yang menghadapi situasi dengan marah-marah, Walter malah mengedukasi putrinya dengan kepala dingin, sehingga kedepannya hal ini tak akan terulang kembali. Sorry, Dad, I'll take it down. Quest, some of them messaged me though. They were baiting you, and you fell for it. Kasus pedofil ataupun pemerkosaan di Amerika memang sedang marak-maraknya. Banyak lelaki hidung belang yang rela melakukan apa saja agar bisa meniduri gadis di bawah umur. Contohnya gadis ini, dia bernama Lara. Dan siang itu, pria tua yang ingin menggaulinya memberikan sebuah iPhone terbaru agar Lara mau diajak ke hotel. Namun ketika akan menjalankan niat busuknya, tiba-tiba... No, dickhead. Begitu bangun dari pingsannya, kedua tangan Malcolm sudah terborgol. Bahkan semua data di ponsel dan laptopnya sudah berhasil diretas oleh pria bernama Cooper. Berdasarkan temuannya, Malcolm terbukti telah meniduri 4 gadis di bawah umur. Oleh karena itu, sebagai hukumannya, saat pingsan tadi, diam-diam Cooper memanggil dokter untuk mengebiri Malcolm di tempat. Ya, bisa dibilang 2 bola emasnya kini sudah dibuang ke tempat sampah. Tak sampai sana, semua uang di rekeningnya juga akan dikuras sebagai bentuk kompensasi bagi setiap korbannya. I can't feel my... $92,000 and you don't need that anymore. It doesn't work anyway. What's happening to me? I've disarmed you. Kita kembali dulu ke Walter. Malam itu sebagai detektif kepolisian Minnesota, dia ditugaskan untuk menyelidiki kasus kematian wanita korban pemerkosaan yang kita lihat di awal film. Cukup dengan melihat kondisi jasadnya, polisi sudah menyadari kalau ia sempat mengalami kekerasan seksual. Tapi yang paling aneh, si pelaku sepertinya sengaja memecahkan gendang telinga korbannya. I did this. Blew her eardrums out. We're lucky. It's a lone case of infatuation. Setelah mengecek berbagai CCTV, akhirnya Walter berhasil menemukan jembatan di mana korban kemarin lompat. Sayangnya jejak pelaku pemerkosaan ini sudah hilang disapu badai. Berbeda dengan Walter yang menunggu adanya korban baru bertindak, Cooper sendiri malah sudah kembali bersiap untuk menjebak pelaku kriminal selanjutnya. These are for you. There's a transmitter in them. Okay, that's so nice. Sayang sekali si pelaku tak kunjung datang ke restoran tempat mereka janjian. Makanya malam itu Lara sempat menelpon Cooper agar segera dijemput pulang. Singkat cerita, ketika baru saja keluar dari restoran tersebut, tiba-tiba pria hidung belang itu muncul dan anehnya Lara tak mengabari Cooper sama sekali soal ini. Untung saja pelacak pada antingnya masih berfungsi. Ia pun bergegas untuk mengejarnya. Masalahnya terlambat sedikit saja, nasib Lara bisa berakhir tragis. Situasi semakin rumit karena di tengah pengejaran, tiba-tiba mobil Cooper ditabrak oleh seorang lansia. You all right? Hey, are you okay? I'm okay. You're please. Out of the vehicle, please. Karena dianggap mencurigakan, Cooper pun langsung dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Polisi yang bertugas di bagian cybercrime cukup takjub ketika menemukan isi laptop Cooper yang berhasil melacak keberadaan ratusan pedofil. Namun sang kepala kepolisian mengatakan kalau Cooper bukan orang sembarangan karena ternyata dia adalah mantan hakim. Masalahnya sejak tadi polisi sibuk menginterogasinya sampai-sampai mengidahkan soal kondisi Lara yang sejak tadi Cooper coba peringatkan. Untung saja Walter langsung mengambil alih proses interogasi. Your tracker, how does it work? Cell phones. 2 minutes outside Hudson Bridge. Target's 2 miles northeast of your location. Berdasarkan alat pelacak pada antingnya, posisi Lara saat ini tak jauh dari jembatan di mana korban pemerkosaan kemarin loncat. Makanya Walter sangat yakin jika dialah pelaku yang dicari-cari selama ini. Polisi pun berhasil masuk ke rumah megah tersebut melalui jendela. Namun suasana begitu sunyi karena si pelaku ternyata sedang sibuk mengurung korbannya di ruangan basement.
Selain Lara, polisi juga menemukan satu korban lainnya yang bernama Julie. Gendang telinganya telah pecah percis seperti korban sebelumnya. Di lain sisi, untung saja polisi bergegas menyelamatkan mereka malam itu, sehingga si pelaku belum sempat menyentuh Lara. Namun disinilah Walter menyadari kalau apa yang Cooper lakukan ternyata jauh lebih efektif dibanding kinerja polisi selama ini. Sementara itu, si pelaku yang bernama Simon tak berhenti bertingkah aneh semenjak ditangkap. Seakan-akan dia seperti mengidap keterbelakangan mental. Nah, masalahnya ada puluhan kasus wanita hilang di wilayah tersebut yang sampai saat ini belum berhasil dipecahkan oleh kepolisian. Mereka meyakini kalau Simonlah pelakunya, namun sampai akhir dia tak mau buka mulut. Walter semakin emosi begitu rekannya memberitahukan bagaimana cara Simon menghancurkan gendang telinga korbannya selama ini. Pressurize their valve. The rush of air. Damage soft tissue, not bone. Entah butuh waktu berapa lama bagi polisi untuk menyisiri kediaman Simon. Selain karena cukup luas, di sana ditemukan banyak hal aneh. Mulai dari hewan-hewan peliharaan yang dibiarkan mati dalam kandangnya, sampai dengan banyaknya bercak darah maupun rambut wanita di rumah tersebut. Anehnya lagi, begitu dibawa ke lab, semua temuan itu ternyata memiliki DNA yang berbeda-beda. Itu artinya korban Simon mencapai puluhan orang. Di saat yang sama, malam itu para polisi yang bertugas menyisiri kediaman Simon tiba-tiba disembur semacam gas beracun. Ternyata dia sudah menyiapkan sebuah perangkap. Alhasil, 6 polisi tewas di tempat. Tentu saja hal ini membuat kepala kepolisian bernama Harper sangat murka. What are you doing? He killed 6 fucking cops! That's what! Get out! Simon. Sejak kemarin, seorang polisi sekaligus psikiater bernama Rachel ditugaskan untuk menginterogasi Simon. Kepribadiannya yang seperti anak kecil membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Salah satunya, di rekening Simon terdapat sejumlah uang. Namun anehnya, dia tak pernah melakukan penarikan. Yang menjadi pertanyaan, kalau gitu sehari-hari dia belanja pakai uang dari mana? Do you know where you got the money? In the trunk. Outside the front door, s'mores. Harper mulai tidak tahan melihat tingkah Simon yang seakan-akan berpura-pura bodoh. Bayangkan dia mampu memasang jebakan rumit yang menewaskan 6 orang polisi. Itu artinya dia seharusnya cukup pintar untuk menjawab semua pertanyaan tersebut. Makanya jika sampai besok Simon tak mau buka mulut, maka mereka akan menyerahkan kasus ini langsung ke kejaksaan. Di lain sisi, malam itu ketika 2 anggota Walter akan pulang ke rumah, tiba-tiba terjadi sebuah insiden. Walaupun Simon dalam posisi ditahan oleh kepolisian, Harper meyakini kalau ini adalah ulahnya. Makanya ia memerintahkan Walter untuk menggunakan metode interogasi yang berbeda. Pokoknya tak ada lagi tuan baik hati. Sayangnya sekalipun sudah diancam sedemikian rupa, ternyata Simon tak menunjukkan tanda-tanda kalau dialah pelaku pengumuman tadi. Di tengah kebingungan, tiba-tiba mereka berhasil menemukan berkas kematian ibu Simon. Sebelum mengalami gangguan jiwa, ibu Simon pernah menjadi korban pemerkosaan. Bahkan, Simon adalah anak yang lahir dari aksi biadab tersebut. 1962, committed suicide 1995. Abducted and raped in 1986. Karena penasaran, malam itu Walter mendatangi pabrik tua tempat di mana ibu Simon bunuh diri. Setelah menyisiri beberapa ruangan, ia menemukan semacam selimut dan bantal yang menandakan kalau gedung kosong itu sempat dihuni oleh seseorang. Karena mulai kesulitan untuk memecahkan kasus ini, keesokan harinya Walter mendatangi Lara yang kala itu kebetulan sedang bersiap untuk menjebak target selanjutnya. I need Cooper. He can hear you. I'm not surprised. Belum sempat menjelaskan kedatangannya, Cooper sudah paham kalau Walter pasti ingin meminta masukan soal kasus Simon. Dia bahkan sudah meneliti profilnya lebih jauh. Dan berdasarkan pengamatannya, Simon tak mungkin bekerja sendirian. Pastilah dia mendapatkan bantuan dari luar penjara. Di saat yang sama, diam-diam Walter mengutus anggotanya untuk masuk ke rumah Cooper dan mengambil beberapa data penting dari komputernya. Are you? Simon's got friends.
Disinilah akhirnya kita dijelaskan mengapa Cooper berhenti jadi hakim dan memilih untuk menghukum para kriminal dengan tangannya sendiri. Ternyata beberapa tahun lalu seorang perampok masuk ke rumahnya dan memperkosa istri dan anaknya yang masih belia. Tak sampai sana, begitu selesai menjalankan aksinya, si perampok membunuh mereka berdua. Parahnya lagi, pelaku pembunuhan itu ternyata mantan napi. Selama ini, jenis hukuman bagi pelaku pemerkosaan tak efektif. Satu-satunya cara agar mereka tak mengulangi kesalahan yang sama, tak cukup hanya dipenjara, melainkan harus dikebiri. Knowingly, let them back out onto the street. The endless voice in a predator's head. What happened to your family was a tragedy. It never goes away. Singkat cerita, setelah mencuri data milik Cooper tadi, Walter dan rekan-rekannya berhasil menemukan pelaku pengoboman kemarin. Ternyata dia adalah pensiunan militer. Oleh karena itu, untuk menangkapnya, Walter mengerahkan belasan anggota SWAT. Karena si pelaku yang dijuluki Hunter melepaskan tembakan, terpaksa Walter memberikan serangan balasan yang mengakibatkan tubuhnya terluka parah. Namun di penghujung hayatnya, Hunter sempat mengatakan kalau bukan dia pelaku pengoboman kemarin. Dia bahkan tak menyangka kalau barang yang dia jual ternyata digunakan oleh psikopat. Karena merasa bersalah, Hunter malah mengakhiri hidupnya sendiri. As if to a man who abducted and killed more than 10 women. What else did you make him? Someone out there has been hacked. Sementara itu, Rachel mencoba melakukan pendekatan yang berbeda. Dia berusaha memancing Simon dengan berpakaian seperti mendiang ibunya. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan, akhirnya Simon mengatakan kalau selama ini dia hanya disuruh oleh mereka. Yang menjadi pertanyaan, siapakah yang dimaksud dengan kata mereka? Who's they? Who's they? The voices in your head. Setelah insiden tadi, Rachel mencoba menenangkan diri di ruangannya. Namun tiba-tiba sebuah paket datang. Anehnya, paket itu datang bersama dengan sebuah surat ancaman yang kemungkinan besar mengisyaratkan kalau Rachel akan menjadi korban pengeboman selanjutnya. Di saat yang sama, anggota Walter yang bernama Gleason terlihat panik begitu sampai rumah karena istrinya ditemukan dalam kondisi tak sadarkan diri, sedangkan putri mereka yang usianya belum genap 4 bulan telah diculik oleh orang tak dikenal. Paket berisikan bom tadi membuat semua polisi panik dan bergegas keluar kantor. Namun anehnya, Gleason yang baru kehilangan putrinya malah melakukan hal yang sebaliknya. Ternyata agar putrinya dibebaskan, si pelaku penculikan meminta agar Gleason melepaskan Simon. Walter sebenarnya sudah menyadari kalau situasi ini pasti sengaja diciptakan oleh seseorang agar Simon bisa kabur dari sana. Sayangnya semua sudah terlambat. Parahnya lagi, paket tadi ternyata tidak berisikan bom, melainkan Simon! mereka sempat panik karena mengira putri Gleason telah meninggal. Syukur saja dia masih hidup, tapi akibat insiden ini Walter jadi menyadari kalau keluarganya juga dalam bahaya. Makanya malam itu Walter akhirnya mengungsikan mantan istri dan putrinya ke rumah kerabatnya. Paling tidak sampai kasus ini selesai. Keesokan harinya, Rachel dan Walter berhasil menemukan dokumentasi ibu Simon selama konsultasi ke psikiater dulu. Disinilah mereka kembali menemukan sebuah fakta. Ternyata sekalipun telah diperkosa dan dianiaya sedemikian rupa, ibu Simon malah menjalin rumah tangga dengan si pelaku. Dengan dalih Tuhan Maha Pengampun. Well, everyone else thinks he's such a nice man. Judas sinned and was forgiven. Dari sana, mereka mencoba cari tahu siapakah ayah Simon. Tapi masalahnya, semua berkas yang menyangkut namanya seakan-akan sengaja dihapus. Bahkan, Cooper sudah mencoba membantu mereka untuk menemukannya. Hingga akhirnya setelah ditelusuri lebih dalam, mereka menemukan fakta bahwa pemilik pabrik tua tempat ibu Simon bunuh diri ternyata adalah kakek tua yang sempat menghalangi Cooper malam saat Lara dibawa kabur oleh Simon. Hal ini tentu saja bukan sebuah kebetulan. Polisi pun langsung mendatangi kediaman si kakek tersebut. Tapi sesampainya di sana, ternyata Simon! Drop the fucking knife! Creeper.
Please, my bear. Ketika kasus sudah akan berhasil mereka pecahkan, kini muncul masalah baru. Entah kenapa Simon membunuh ayahnya sendiri. Anehnya lagi ketika ditangkap, awalnya dia bersikap seperti anak kecil. Namun tiba-tiba kepribadiannya berubah 180 derajat. I hate everyone and leave me alone. Fucking bear, you cunting bitch. You know what I did to those sluts? No bear, no bodies. Tak seperti kemarin, kali ini ketika diinterogasi, Simon bersikap sangat tenang dan tanpa ragu mengakui semua perbuatannya di masa lalu. Tapi di saat yang sama, ternyata dia sudah kembali merencanakan sesuatu. Saat Cooper membantu Walter menangkapnya kemarin, diam-diam ia menculik Lara. No. House, what the fuck are you lot doing here? It's impossible. He's been here since yesterday. You know I've nothing to lose. You find my girl unharmed, or I'm not responsible for what happens next. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana bisa? Kan semalam dia sudah ditangkap, tapi sebelum ditangkap dia sempat nyulik Lara. Tapi mana sempat gitu loh. Namun inilah yang terjadi. Bahkan Simon mengakui kalau dialah pelakunya. Sekarang jika mereka menginginkan Lara kembali dengan selamat, Simon meminta agar polisi mengizinkannya untuk menyapa semua keluarga korbannya yang kebetulan sedang demo di luar kantor. We can't take the chance of losing another girl. What is it saying? Hey, did you take my wife? Karena tak punya pilihan lain, Harper pun mengabulkan permintaan Simon. Namun bukannya meminta maaf atas semua perbuatannya, dia malah mengumpat sana-sini. Melihat tingkahnya, Harper tak bisa lagi menahan diri dan memutuskan untuk membawa Simon langsung ke gedung pengadilan agar kasusnya bisa segera diproses. Nah, sejak tadi, Cooper mencoba bersabar dan menyerahkan kasus penculikan Lara ke polisi. Tapi setelah melihat tingkah Simon tadi, dia pun memilih untuk menemukan Lara dengan caranya sendiri. Cooper seakan kehilangan akal sehatnya. Pagi itu, dia nekat untuk menerobos iring-iringan kepolisian. Fuck this. Come on. Tell me, damn you. Tell me, where is my Lara? Di saat yang sama, Walter sejak tadi berdiam di markas untuk mencari tahu di manakah Lara disembunyikan. Setelah melihat kembali rekaman interogasi Simon, dia pun menyadari sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Sayangnya semua sudah terlambat. Ketika Cooper sedang menyiksa Simon, tiba-tiba seseorang datang dan menembaknya dari belakang. Dan orang itu tak lain adalah... Take that fucking shit off. Ternyata Simon punya saudara kembar dan mereka berdua punya kepribadian yang berbeda. Sayangnya Cooper tak menyadari hal ini sejak awal. Alhasil nyawanya harus melayang. Sedangkan Rachel langsung diculik untuk jadi korban selanjutnya. Rachel! Rachel, Lexi! Outside. In the... Malam itu, Simon dan saudaranya mendatangi sebuah danau di tengah hutan. Entah apa yang mereka rencanakan, namun saat menculik Rachel tadi, seorang polisi mendengar kalau Simon sempat mengatakan akan membawanya ke Winterbuck. Walter pun penasaran apa maksud dari kata Winterbuck, dan setelah ditelusuri, ternyata itu merupakan sebuah ritual penyembahan berhala dan pengorbanan hewan dengan cara membakar dan menenggelamkannya. Mendengar hal itu, Walter jadi teringat kalau dulu ibu Simon sempat mengalami penyiksaan seperti itu ketika habis diperkosa oleh si pelaku. Wasn't the mother thrown into a lake? The location wasn't listed in the plan. Daddy just wanted to be your friend. I love me. No one else loves you. Di lain sisi, Walter menyadari kalau boneka yang Simon bawa selama ini ternyata berisikan alat pengacau sinyal. Pantas saja polisi tak bisa melacak posisi ponsel Rachel sejak tadi. Yeah. Killed them. Both. No fucking around. Sementara itu, Simon bersaudara sudah bersiap menjalankan aksinya. Lara dan Rachel dalam kondisi setengah lumpuh akibat disuntikan obat khusus. Tak sampai sana, tubuh mereka bahkan dimasukkan ke dalam semacam kantong tidur yang sudah dilumuri dengan bensin. Ternyata inilah ritual yang Simon lakukan ke setiap korbannya selama ini.
Syukur saja sebelum berhasil menyelesaikan ritualnya, polisi sudah tiba di lokasi. Simon sontak panik dan kabur ke tengah hutan. Dia dan saudaranya kabur ke arah yang berlawanan. Oleh karena itu, Walter meminta Rachel untuk membantunya menyisiri hutan tersebut. Sayangnya di tengah pengejaran, Simon malah berhasil membalikkan situasi. Ketika Rachel sudah hampir mati, tiba-tiba Simon mendengar suara rintihan saudara kembarnya. Ternyata Walter berhasil menangkap salah satu dari mereka dan membawanya ke tengah danau. Walter sadar kalau satu-satunya hal yang paling berharga bagi Simon adalah saudara kembarnya. Sayangnya kesempatan emas ini tak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh rekan Walter. Sekedar info, Walter tak memegang pistol sama sekali karena tadi dia sempat menitipkannya ke Rachel. Walau demikian, ia tak kehabisan akal. Walter menyadari kalau lapisan es di bawah kaki Simon hanya bisa menahan beban satu orang. Makanya ia sengaja melepaskan saudara kembar Simon agar mereka bisa kembali berpelukan. Dan alhasil... Just let her go! No! Rachel? Come here! Dinginnya air serta licinnya lapisan es membuat Simon tak bisa keluar dari kubangan tersebut. Parahnya lagi, saudaranya yang sedikit gila terus menariknya ke dalam air. Pada akhirnya, mereka berdua pun mati dengan mengenaskan. Di akhir film, kita akhirnya diberitahu soal hubungan Lara dan Cooper. Ternyata mereka tak punya hubungan darah. Saat bertugas sebagai hakim dulu, Lara adalah anak yatim yang menjadi korban pemerkosaan. Oleh karena itu, Cooper mengangkatnya sebagai anak. Di lain sisi, walaupun sempat terkena tembakan, Walter dan Rachel berhasil selamat dari insiden kemarin. Bahkan mereka berdua semakin akrab hingga menjalin kasih. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.